Sahabat adalah orang yang selalu ada di saat suka dan duka. Inilah yang coba dibuktikan Indy Barens kepada sahabatnya Indra Bekti. Pertama kali dipertemukan dalam sebuah program acara televisi di tahun 2003, Indy dan Bekti langsung menemukan kecocokan satu sama lain. Bahkan pada masanya, kedua disebut duo presenter paling fenomenal hingga mampu memandu program tersebut hingga 9 tahun lamanya. Keduanya juga masih sering kerja bareng baik siaran radio maupun menjadi MC di acara off-air. Seakan tak terpisahkan, saat Bekti mengalami pendarahan otak, keduanya sedang siaran bersama di salah satu radio swasta. Salah satu panutan kita di dunia presenter pastinya. Betul sekali. Ya kan, mereka tuh dari zaman aku kecil udah bareng-bareng di TV. Iya, aku juga sempat nonton Ya tuh. kan? Terus sampai sekarang udah 20 tahun mereka berpartneran, benar-benar panjang gitu. Semoga kalau program yang isinya presenter cowok sama cewek gini juga Panjang umurnya. Amin. Nah, tapi kalau ngelihat Tendy sama Indra Bekti ini kompak sekali ya. Iya. Dan kemana-mana mereka selalu berbarengan, kayak duo sejoli gitu kelihatannya. Dan Tendy ini juga menjenguk Indra Bekti dan menemani selama ada di rumah sakit. Oh, berarti barengannya dari suka sampai duka, bener-bener barengan ya? Betul. Seperti apa liputannya? Kita bisa langsung lihat di yang satu ini. Kondisi kesehatan Indra Bekti memang sempat mengkhawatirkan karena pendarahan otak yang dialaminya. Namun kini orang-orang yang menyayangi presenter kocak ini bisa sedikit bernafas lega. Harus tahu, gue sangat sayang sama lo, ya. Apa? Iya, I love you too dong. Thank you. Oh iya. Karena dari ruang ICU, Bekti telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Mbak, nggak usah denger dia pindah di ruang rawat. Hari pertama denger dia sudah bisa memberi respon tangan, itu kayak orang terima gaji setahun yang baru dikasih semua. Kayaknya kok gaji kayak lebih bersorak. Enggak. Ya, saat dapat berita Bekti siuman terus memberikan respon melalui gerakan tangan, aduh itu aku ngejerita kayak apa tahu. Gitu. Tak banyak yang tahu jika kepedulian Indy Barens pada sahabatnya ini sangat besar. Ia bahkan setiap hari mendatangi rumah sakit untuk mengetahui secara langsung perkembangan Bekti. Ketika kini sahabat karibnya itu sudah jauh lebih baik, Indy pun bisa akhirnya bercerita dengan wajah sumringah. Tidak, meskipun nggak selalu aku harus informasi orang-orang yang jaga di sini. Paling tidak aku duduk, aku nunggu, aku chat. Kalau misalnya bisa besuk ya bisa besuk, kalau enggak ya enggak. Kalau bisa sampai ketemu beberapa dokter yang mungkin aku sudah kenal, aku bisa, dok gimana dok gitu. Biar denger sendiri karena aku lebih seneng denger sendiri, bukan untuk di blow up kemana-mana enggak, tapi aku tenang aja kalau bisa denger langsung. Ya pacar bukan, naksir enggak. Gue, aduh Bekti lu gila deh. Nggak ada naksir-naksirnya, gue nggak ada geter-geter, nggak ada, belum pernah. Temen banyak ya, temen banyak, teman dekat juga banyak. Kok ya sama si Dudul ini gitu loh, gue gila nih orang nih gitu. Nggak berharap juga bahwa Bekti akan melakukan hal yang sama, maksudnya menempatkan di situasi yang sama, karena kan perempuan sama laki-laki beda. Tapi attachment aku sama Bekti itu ya emang begini adanya gitu. Dari dulu sebel ya sebel, tapi cairnya cepet gitu. Dan ini orang juga kalau kita lagi berantem kayak udah tahu gitu selanjutnya ngademin ini seperti apa gitu. Dulu sebel banget kalau dijailin dan dikerjain sama dia, tapi sekarang aku pengen, lu mau ngerjain gue apa lagi sih Bekti, udahlah gitu. Yang ini udah prank terbesar yang dilakukan sama Bekti. Beruntung, Indy memiliki suami yang pengertian. Tak hanya membiarkan Indy setiap hari sibuk di rumah sakit, sang suami juga sempat tak berani menanyakan kabar Bekti. Ia takut istrinya akan menangis saat teringat sahabatnya itu. Yang pasti sih puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya, keluarga aku, suami aku terutama ya gitu. Dia udah cukup mengerti kalau udah seharian gak balik gitu ya. Terus kalau dia nelfon aku udah gitu udah. Dia udah gak banyak rusuh, nggak bikin kusut, nggak sih, cuman ya paling tidak kamu makan ya kalau di rumah, kamu ini ya. Terus paling kalau udah di rumah tuh
Dia udah nggak berani nanya Bekti gimana, karena pasti akan dueng bahasa Arab. Tentunya tak hanya Indi yang sayang dan peduli dengan Indra Bekti, karena banyak selebriti yang menyempatkan waktunya ke rumah sakit untuk menjenguk Bekti, seperti Daniel Mananta, Melanie Ricardo, Uya Kuya, dan masih banyak lagi. Mereka berharap suami Aldila Jelita bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tulang punggung keluarga dan orang banyak. Dia bukan cuma keluarga tapi orang banyak. Dia selalu mikirin. Waktu itu selalu nolong temen, selalu nolong orang susah. Jadi banyak orang nggak tahu itu. Oh, lucu banget ya. Bener-bener terenyuh sih aku tadi ngelihatnya. Iya, benar banget. Kayaknya emang kalau orang baik pasti banyak didatengin sama orang-orang baik juga. Tadi ada Daniel Mananta ya kan, Kuya juga pada ikut ngedoain, dan kami segenap tim Esensi juga turut mendoakan supaya Kak Indra Bekti bisa pulih lagi dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin. Tapi teman Esensi, tak terasa kita sudah 30 menit ya nemenin kalian semua. Tapi jangan sedih karena setiap hari Senin sampai Jumat kita akan terus nemenin kalian teman Esensi di jam 1 siang hanya di BTV. Sampai ketemu lagi hanya di Esensi. Semua informasi penting Selebriti. Selebriti. Bye-bye.